Ethan ditemani Tante Rita. dan di sini juga ada Om Johnson yang akan memainkan musik, akan membantu kita untuk melayani Tuhan. Di sini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada semua dalam rencana kasih Tuhan yang boleh menyertai kami semua Tuhan. Terlebih bagi adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya semuanya Allah memberkati mereka, Allah senantiasa menjaga mereka. Kami percaya Allah menganugerahkan kesehatan bagi mereka. Pada hari ini yang baik ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian kami, persembahan kami ke dalam Tuhan. Terlebih kami juga rindu, kami mendengarkan firman Tuhan, semuanya menjadi baik hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami siap memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, semua katakan amin. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan hati Tuhan dengan satu pujian setinggi-tingginya langit. Kita akan memuji lagi satu pujian dunia boleh katakan tak berarti ya, tapi kasih Yesus tetap berarti bagi kita semua. Amin. Amin. Tapi Tuhan yang mendengar apa
anak-anak adik-adik sekalian semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bawa pujian, Siapkan Hatiku Tuhan. Bete kuliahnya ya, suka, nggak mau ketemu dia lagi, suka. Kenapa sih dia harus ada sekolahku ini? Kenapa sih? Nggak suka lihatnya. Kesel. Halo Panja, Gimana? kenapa kok sepertinya Aku lagi beres nih? Aku tadi lihat temanku. Kenapa dia? Aku nggak suka. Kenapa? Seneng. Nggak suka. Anak baru itu kayaknya sombong. Sombong? Iya. Terus? Ya kelihatannya ya nggak suka. Tapi teman-temanku baik sama dia, tapi aku nggak suka. Kenapa? Yang nggak sukanya kenapa? Ya bis, dia kok gayanya ya begitu, ngomongnya. Emang orangnya gimana? Orang sih biasa, cuman ya
Bahkan saya, Om Panja juga, dan anak-anak semua itu disayang oleh Yesus. Jadi Yesus gak pernah membeda-bedakan orang, ya. Jadi apapun keadaan anak itu, semua disayang oleh Yesus. Berarti kalau gitu aku doang yang salah. Mungkin belum mengerti saja. Mau dengar ceritanya Petrus Mau dong, gimana sih? memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang bukan Yahudi? Ada gitu ceritanya? Ada, nanti di situ. Aku mau dong. Yuk kita dengar yuk. Ayo. Mau? Ayo dong, kita dengar yuk. Nah, tadi sudah mendengar bagaimana Om Panja sama BJ bicara tentang Tuhan Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan kita. Dia memberikan karunia-Nya buat kita semua. Nah, sekarang kita mau dengar cerita bagaimana Petrus belajar satu hal dalam pelayanan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan berkati kami dengan kesehatan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam sekolah minggu online kami. Dan sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Kau Allah yang buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau mendengar dan menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Berkati tante yang melayani, urapi biar setiap kata yang keluar dari mulutnya itu semua berasal daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan sesi cerita firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, cerita minggu lalu bagaimana Petrus melayani Tuhan itu banyak banget ya, dia apa yang sudah banyak banget yang sudah tuh Petrus lakukan dalam nama Tuhan ya. Bagaimana dia membangkitkan seorang yang bernama Dorcas gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus ingatkan lagi bahwa ada satu hal yang harus Petrus perlu belajar dalam pelayanan, yaitu tentang keselamatan. Kenapa tentang keselamatan? Karena ada satu cerita bagaimana Petrus belum mengerti bahwa keselamatan itu tidak hanya buat sebagian orang saja, bukan buat orang Yahudi saja, ya. Seperti tadi pujian kita yang mengatakan bahwa kita semua istimewa di hadapan Tuhan, ya. Tidak, Tuhan mengasihi kita semua, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Karena itu Tuhan selalu memberikan karunia dan berkatnya juga berbeda-beda, ya kan? Nah, coba tante mau tanya nih sama semuanya. Coba apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita yang sungguh sangat berarti dalam hidup kita? Coba tanya. Kalau nggak tahu coba tanya mama papanya. Ya, satu yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, yaitu Dia memberikan keselamatan buat kita. Tapi ingat, keselamatan bukan untuk kalangan orang tertentu aja, bukan buat anak-anak sekolah minggu doang, enggak, bukan buat papa mama kita juga, enggak, tapi untuk semua orang. Makanya keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Nah, Petrus itu belum menyadari kalau keselamatan itu karunia Tuhan. Coba, ada yang tahu nggak cerita bagaimana Petrus akhirnya menyadari bahwa keselamatan itu adalah karunia Tuhan yang diberikan buat semua orang? Tahu nggak ceritanya? Nih, tante mau cerita. Ya, satu hari ada perwira Romawi namanya Cornelius dari Kaisarea. Dia seorang perwira tentara yang banyak sekali anak buahnya, prajuritnya banyak ya. Walaupun dia bukan orang Yahudi, karena dia orang Romawi, hidupnya sangat mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia belajar untuk taat, hidup taat di dalam Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya, begitu juga dengan pegawai-pegawainya gitu ya. Nah, suatu hari si Cornelius ini, perwira Cornelius ini, dia berdoa. Ketika dia berdoa, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat bagaimana coba rasanya? Kaget kan pasti. Cornelius kaget karena malaikat tiba-tiba ada di depannya. Terus malaikat bilang apa? Hai Cornelius, kamu harus membawa utusan untuk menjemput Petrus datang ke rumahmu. Gitu bilangnya. Terus akhirnya karena Cornelius itu adalah seorang yang taat,
3 orang utusannya untuk menjemput Petrus membawa ke rumahnya. Nah, ternyata di tempatnya Petrus pun pada saat tengah hari gitu ya, sebelum dia makan, dia berdoa dulu, dia naik ke lantai atas rumahnya. Dia berdoa. Nah, pada saat dia berdoa, tiba-tiba dia dapat penglihatan, dia seperti melihat gitu. Kenapa dari 4 penjuru angin ada turun kain yang sangat besar gitu ya. Saya pas dilihat di dalam kain itu adalah segala macam hewan ada di situ. Nah, selain dia melihat, dia juga mendengar. Dia mendengar Tuhan berkata gini, "Hai Petrus, sembelih dan makanlah binatang yang ada di situ." Katanya. Terus kan Petrus bingung gitu. Kok Tuhan suruh aku untuk menyembelih dan memakan, padahal kan sebenarnya itu melanggar hukum orang Yahudi. Sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus untuk sembelih dan makan. Petrus pun bingung. Akhirnya dia berhenti berdoa dan dia malah mendengar ada Roh Kudus bersuara kepadanya yang mengatakan bahwa, "Hai Petrus, akan ada 3 orang utusan yang akan datang kepadamu untuk membawamu pergi. Kau harus ikut pergi dengan 3 utusan itu," kata Roh Kudus. Petrus pun yang belajar untuk taat, dia turun ke bawah rumahnya. Begitu dia buka pintu, di depan rumahnya sudah ada 3 orang utusan dari Kornelius menjemput dia untuk datang ke rumah Kornelius. Akhirnya Petrus pun pergi ke rumah Kornelius. Dia pergi. Nah, di rumah Kornelius dia melihat begitu banyak orang. Kornelius, keluarganya, orang-orang bawahannya Kornelius, pegawai-pegawainya, dan orang-orang Roma yang percaya sama Tuhan berkumpul di rumah Kornelius. Nah, Petrus khotbah dong, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus buat semua orang di situ. Dan tahu nggak, ketika Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus, turun Roh Kudus buat mereka semua yang hadir di situ. Petrus kaget, kenapa bisa Roh Kudus turun atas mereka? Mereka kan bukan orang Yahudi gitu loh. Petrus kasih khotbah di rumah Kornelius itu saja sudah melanggar hukum Yahudi. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Tuhan mengasihi orang Yahudi, Tuhan mengasihi orang bukan Yahudi. Walaupun mereka orang Roma, tapi bisa Tuhan curahkan, karuniakan Roh Kudus buat orang-orang Roma ini. Dan ketika mereka menerima Tuhan Yesus, mereka membuka hati mereka untuk Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Di cerita ini kita belajar bahwa keselamatan itu bukan dari usaha kita, ya, bukan dari jeripayah kita, tapi itu semua karena karunia Tuhan. Dan keselamatan diberikan buat semua orang. Jangan karena kamu kaya, aku miskin, Tuhan enggak kasih keselamatan buat aku. Enggak, Tuhan kasih keselamatan buat semuanya. Jangan karena aku putih, kamu hitam, Tuhan kasih aku keselamatan, kamu tidak. Enggak, Tuhan kasih keselamatan buat semuanya. Dan itu yang membawa kita untuk selalu mengucap syukur, Tuhan karuniakan keselamatan buat hidup kita. Gitu ceritanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita sampaikan kepada orang banyak bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan memberikan keselamatan buat kita semua. Dan Tuhan ingin kita juga belajar untuk mengasihi orang yang bukan saudara kita aja, mengasihi orang lain di luar sana dengan sungguh-sungguh melayani, mengasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Oke, gitu ceritanya minggu ini. Ya, semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk mengasihi dengan dibuktikan dengan kita mengabarkan keselamatan ini buat banyak orang yang lain. Oke, nah ayat hafalan buat minggu ini adalah dalam Yohanes 15 ayat 12. Tuhan berfirman apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tante ulangi lagi ya, ayat hafalannya Yohanes 15 ayat 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke. Nah,
akan ketemu lagi di sekolah minggu kita, dan kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan seperti Petrus yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami, dan kami boleh terpanggil Tuhan, kami boleh dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengabarkan keselamatan itu bagi banyak orang. Karena itu bukti cinta kami, bukti kasih kami mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Sebentar Tuhan, kami mau berpisah. Kiranya Tuhan juga yang pertemukan kami minggu depan dalam ibadah online kami. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di saat ini, Tuhan yang beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati mereka, berkati dalam sekolahnya, berkati dalam pertumbuhan dan perkembangannya Tuhan. Biar apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan nyatakan. Kami mau menyerahkan Tuhan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kami dan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit, Tuhan juga yang pulihkan. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami tak berucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan.